Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Baik, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya sehingga alhamdulillah kita dapat hadir di kajian Muhammadiyah Video pada malam hari ini walaupun dari Zoom seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena jasa beliaulah kita dapat mengenal Tuhan kita dan apa tujuan kita hidup di muka bumi ini. Baik, kita ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga tetap diberkahi nggih, walaupun ya kita belum tahu kapan COVID ini akan segera berhenti. Baik, berikutnya insya Allah malam ini kita akan ditemani dengan Dr. Ahmad Faisal yang akan memberikan materi tentang amankah pemeriksaan röntgen pada tubuh kita. Assalamualaikum, Dr. Faisal, apakah sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat datang, dokter. Baik, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, mari kita buka kajian pada malam ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, seperti biasa, akan disampaikan sambutan oleh Ibu Dr. Eko Rini kepada Mas Fadil, Pak Purmawon mungkin tidak keluar walat. Kalau Pak Dirut mungkin sakit ada Pak walat. Isnawan kok, ada Pak Isnawan. Oh, ada Pak Isnawan. Pak Isnawan kan PWM, yang pula tidak walat mungkin. Pak Isnawan, nyuwun Pak Isnawan, nggih. Baik, kalau begitu kepada Bapak Isnawan dipersilahkan untuk sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Purwadi selaku Ketua MCCC, Bu Eko Rini, Direksi PKO Gamping, termasuk Dr. Faisal, Pak Dirut yang berbahagia. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi dan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat sehat ini, dan malam ini insya Allah kita akan mendapatkan ilmu tentang radiologi yang merupakan keahlian Pak Faisal, yang beliau pernah di ronsen juga ketika COVID dulu, hasilnya bagus ini. Nanti kita akan mendengarkan Pak Faisal menjelaskan tentang apakah ronsen itu aman bagi tubuh kita. Nanti kalau misalnya tidak aman ya pengaruh radiologi atau ronsen terhadap tubuh kita ini. Nah, bagaimanapun juga sewaktu-waktu kita butuh untuk melakukan ronsen untuk melihat kondisi tubuh kita ini. Jadi saya kira itu yang akan kita dengarkan bersama dari Pak Faisal. Harapan kita ini menjadi pengetahuan buat kita sekalian agar kita lebih berilmu di dalam kehidupan ini sehingga kita memahami apa yang selama ini terjadi dalam kehidupan kita. Kami berharap pada kawan-kawan sekalian yang masih di pesantren COVID, mudah-mudahan segera sembuh, bisa kembali lagi ke rumah, berkumpul keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kawan-kawan yang penyintas COVID, mari bersama-sama kita jaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya agar rantai penularan COVID ini segera berakhir dalam kehidupan kita, dan kita juga melihat akhir-akhir ini nampaknya sudah mulai menurun. Harapan kita semoga itu berlanjut menurun terus dan kita segera bebas dari COVID ini.
Jadi saya kira begitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih pada Pak Faisal yang telah menyempatkan waktu untuk bisa memberikan materi pada pertemuan Muhammadiyah with Zoo pada malam hari ini. Semoga kita tetap bisa melaksanakan dengan baik dalam rangka meningkatkan iman dan imun kita. Saya kira begitu. Terima kasih pada kawan-kawan semuanya yang sempat hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun, nasrul minallah wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Isnawan yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya, langsung saja ya kita masuk ke acara inti, yaitu adalah pemberi materi oleh Dr. Ahmad Faisal dengan tema amankah pemeriksaan röntgen pada tubuh kita. Baik, kepada Dr. Faisal kami persilahkan. Halo dokter. Matur nuwun Mas Fadil atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Purwadi, Ketua MCCC Daerah Istimewa Yogyakarta, yang senantiasa setia selalu mendampingi Muhammadiyah with You. Mendampingi teman-teman yang ada di Muhammadiyah with You ini. Pak Isnawan aja mungkin nggak setiap hari Pak Isnawan ya. Pak Pur ini saya melihat tiap hari, alhamdulillah senantiasa mendampingi Muhammadiyah with You. Yang kami hormati Pak Isnawan, Bu Eko Rini, dan Bapak Ibu peserta Muhammadiyah with You, baik yang santri COVID maupun yang mantan santri maupun yang belum jadi santri COVID gitu ya. Mudah-mudahan jadi santrinya santri beneran gitu ya, jangan santri COVID gitu. Yang berbahagia, alhamdulillah, yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia nikmat, rahmat, hidayah dan barokah pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan terutama keimanan, sehingga alhamdulillah sampai hari ini, jam ini, detik ini kita istiqomah masih dalam lindungan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah beri kepada kita ini betul-betul kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba Allah, dengan mengabdi pada Allah, dengan beribadah pada Allah dengan sebenar-benarnya. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang istiqomah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, yang sehingga insya Allah kita bisa akan mendapatkan syafaat Allah melalui Rasulullah SAW hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta Muhammadiyah with You yang kami hormati, tidak terasa kita telah menjalani lewati 1 tahun berjalan pandemi COVID sejak pertama kali
diumumkan oleh pemerintah melanda di Indonesia kurang lebih bulan-bulan Februari, kalau pertengahan bulan Februari tahun yang lalu Indonesia diberitakan telah terjadi penderita COVID-19. Ya. Sekarang namanya sudah bukan COVID-19 berarti COVID-21. COVID-21 ternyata tahun 2021 ini sudah muncul generasi baru COVID-19. Ya, ini sudah terdeteksi di Indonesia ada mutasi gen dari COVID-19 yang jenis B117 ya, bukan 007 loh nih Pak Is. 117 ya, karena di Inggris ya namanya 117 ya, harusnya 007 kalau James Bond gitu ya. Ini di Indonesia katanya sudah ada deteksi B117 ini di mana, Bandung ya kalau nggak salah ya. Ada Karawang. Oh, Karawang ya? Iya, di Karawang. Ya, di Jawa Barat. Ya, artinya bahwa ini menjadi peringatan kita. Kita teringat sekali Februari 2020 yang lalu 2 orang dari Jawa Barat juga COVID-19 terpapar gitu ya. Ini Maret 2021 mutasinya muncul lagi, diawali dari Jawa Barat ya dengan B117-nya. Walaupun pemerintah menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 insya Allah mampu menghalau progresivitas atau lebih berbahayanya B117, tapi kita tetap harus waspada, tetap jangan sampai abai dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan protokol kesehatan. Ya, kita bisa melihat di sana-sini barangkali merasa vaksinasi sudah berjalan dengan baik. Ya, ini sudah masuk tahap kedua. Merasa sudah aman sehingga protokol kesehatan sudah mulai tidak terasa gitu ya. Kita bisa melihat di jalan-jalan, di pasar, bahkan di masjid ya, di masjid ada beberapa masjid yang sudah tidak menerapkan protokol kesehatan ya. Bahkan dengan PD-nya menyatakan di sini enggak ada COVID-19 ya. COVID-19 yang insya Allah akan dilindungi oleh Allah dengan beribadah taat pada Allah. Nah, tapi pembelajaran, Pak. Ya, realita di lapangan, realita di lapangan menunjukkan bahwa ternyata perjalanan COVID-19 masih tetap berada, masih jalan. Bahkan ya kalau sekarang kalau kita lihat rata kunjungan pasien baru di Jogja ini walaupun turun dibanding dengan bulan-bulan terakhir ya. Sekarang angkanya sudah di angka berapa, 200-an ya, atau 150 ya. Ya, sekitar 200-an. Akan tapi kalau kita lihat dengan jumlah penduduk di Yogyakarta yang relatif sedikit, angka 200 ini menjadi angka yang cukup lumayan juga, termasuk signifikan juga ya kalau kita lihat bandingannya dengan jumlah penduduk yang ada di Yogyakarta. Sehingga kami berharap pada Bapak Ibu semua, mari kita kampanyekan protokol kesehatan ini tetap walaupun vaksinasi sudah berjalan, sudah beberapa yang tervaksinasi, tapi tidak menjamin bahwa itu akan serta-merta menghilangkan begitu saja pandemi COVID-19. Mari kita tetap awasi, kita waspada, jangan sampai abai dalam menghadapi pandemi COVID ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan dan kami cintai, kalau kita melihat para pasien-pasien yang baik sebelum terdeteksi COVID-19 maupun setelah terdeteksi COVID-19, pemeriksaan radiologis ini menjadi salah satu pendukung untuk penegakan diagnosis sehingga meyakinkan dokter penanggung jawab bahwa ini memang masuk kriteria kategori
COVID-19. Bahkan di dalam skor screening, pemeriksaan radiologi ini menjadi cukup dominan, cukup potensial, karena kita biasanya memberikan skor yang cukup tinggi ketika ada pasien yang hasil pemeriksaan radiologisnya menunjukkan gambaran pneumonia atau mungkin bronchopneumonia. Ada bercak keputihan, infiltrat namanya, bercak-bercak keputihan di lapangan paru yang biasanya berada di bagian bawah lateral atau bawah di perifer, pinggiran. Ini biasanya dokter radiologi atau bahkan mungkin dokter-dokter spesialis yang lain, paru-paru, penyakit dalam, sudah mencurigai, mensuspekkan jangan-jangan ini suatu COVID-19. Apalagi kalau ada riwayat kontak, ya, riwayat kontak dengan penderita atau mungkin berada di daerah lingkungan yang mungkin masuk kategori merah. Nah, ini teman sejawat dokter biasanya langsung mencurigai ini jangan-jangan suspek COVID-19. Sehingga pemeriksaan radiologi ini menjadi teman sejatinya pemeriksaan mikrobiologis. Biasanya ada hubungan yang linear antara hasil pemeriksaan mikrobiologi atau PCR dengan gambaran radiologis dan klinis. Ketika pasien dengan gambaran klinisnya baik, kemudian PCR-nya positif, barangkali mungkin pemeriksaan radiologisnya memberikan gambaran hasil yang baik-baik saja. Tidak ada gambaran lesi atau kelainan pada parenhim parunya, sehingga dalam bacaan radiologis biasanya dibaca normal. Inilah yang disebut dengan pasien kategori OTG ya kalau yang dulu itu. Ya, orang tanpa gejala. Tetapi ketika pasien dengan gambaran klinis yang cukup signifikan, ya, artinya bukan hanya panas ya, tetapi ada keluhan-keluhan yang berhubungan dengan saluran pernafasan, seperti misalnya batuk, apalagi dengan tambahan sesak nafas. Ini biasanya akan memberikan gambaran yang linear dengan gambaran radiologis pada pasien tersebut. Tentunya gambaran pemeriksaan radiologis baik yang ronsen konvensional, fototorak biasa, maupun dengan gambaran CT scan torak. Nah, sehingga praktis pemeriksaan ronsen torak ini menjadi sesuatu yang wajib bagi pasien yang disurigai atau disuspekkan gambaran COVID-19. Mau tidak mau kita harus melalui itu. Bahkan kalau pasien yang sudah memberikan gambaran yang kuat, pemeriksaan radiologis itu mungkin tidak hanya sekali dilakukan. Mungkin nanti dalam waktu 3 hari akan diulang ronsennya untuk melihat perkembangan gambaran kelainan yang ada di paru-paru itu. Jadi misalnya pada pasien dengan gambaran lesi yang masih meragukan, apakah ini gambaran infiltrat atau proses infeksi, atau ini mungkin superposisi dengan jaringan yang ada di situ, biasanya dokter paru-paru atau penyakit dalam akan memberikan advice observasi dulu, nanti diulang pemeriksaan ronsen dadanya. 3 hari kemudian di ronsen lagi. Nah, bisa dibayangkan kalau kita berpikir efek dari pemeriksaan radiologis dengan menggunakan sumber radiasi yang dari sinar X, maka barangkali akan menjadi rasa kecemasan pada penderitanya bahwa ini saya di ronsen bola-balik, kira-kira resiko enggak ya bagi tubuh kita. Nah, sekarang pergeseran yang cukup kelihatan sekali pada pasien-pasien yang mengalami yang hamil, ya, pasien-pasien kandungan. Kalau dulu pasien yang sedang hamil itu kalau bisa sedapat mungkin tidak dilakukan pemeriksaan radiologis kecuali terpaksa. Nah, sekarang dengan pandemi COVID ini, setiap pasien yang mau melahirkan, saya melihat dalam perjalanan di rumah sakit ini pasti
harus atau pasti mengalami pemeriksaan radiologis. Yang sedikit atau banyak itu sangat mungkin akan berpengaruh pada janinnya. Ini yang perlu menjadi bahan pertimbangan pada teman sahabat dokter obstin, barangkali nanti ketika ada pasien yang melahirkan, apakah memang protokol yang harus dijalani adalah dengan harus dilakukan pemeriksaan radiologis. Mengingat ya tadi, sedikit banyak ada efek pada janin, walaupun mungkin tidak mesti terjadi, tetapi secara teoritis ada pengaruh juga. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat perjalanannya. Saya bisa share screen ya, Mas Fadil. Bisa dokter, bisa. Yeah. Bisa dokter. Terlihat? Sudah. Ya. Bisa dokter. Ya, ini saya berikan judul amankah paparan radiasi pada tubuh kita. Maksudnya paparan radiasi ini ya pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi yang pada pasien penderita COVID ini yang lazim, yang umum adalah pemeriksaan ronsen dada atau ronsen torak. Baik ronsen torak maupun CT scan torak. Ini kira-kira seberapa sih resiko efek dari radiasinya pada tubuh kita. Nah, ini nanti akan kita diskusikan, kita bahas sedikit tentang bahan radiasi yang kita gunakan, yaitu sinar X. Ya, radiasi secara teori adalah suatu energi yang bisa dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya atau foton dari sumber radiasi. Jadi radiasi ini adalah energi yang dibentuk atau berasal dari bentukan partikel atau gelombang elektromagnetik atau foton dan cahaya dari sumber radiasi. Sumber radiasi banyak ya, ada yang sumber radiasi pengion dan non pengion ya. Sumber radiasi pengion iya diantaranya adalah sinar X ya. Diantaranya adalah sinar X. Mungkin ada sinar gamma juga ada. Nuklir mungkin juga bisa. Kalau radiasi non pengion, barangkali yang sudah biasa kita lihat, ya kita biasa mendengarkan radio, televisi, termasuk ini laptop ini, Zoom ini kita radiasi non pengion ini ya. Bisa dibayangkan coba kalau kita tiap hari di hadapan Zoom terus begini, kira-kira kalau sehari 5 kali gitu, mata kita mungkin paparan radiasinya ya tetap ada pengaruh saya kira ya. Makanya perlu ada jeda istirahat. Yang kita bahas nanti adalah radiasi pengion, khususnya lagi adalah sinar X. Sinar X yang berperan dalam proses pemeriksaan radiologi. Jadi sinar X yang kita gunakan dalam bidang kedokteran adalah dalam rangka untuk penegakan diagnostik maupun juga kedokteran dimanfaatkan untuk bidang radiodiagnostik. Nah, secara teoritis bahwa ketika sinar X ini melewati suatu bahan materi atau organ tubuh kita atau materi fisik ya, maka energi yang masuk dalam materi tersebut akan mengalami pengurangan kekuatan energinya. Karena di dalam prosesnya ada 3 hal proses utama yang akan berpengaruh pada pembentukan energi itu. Yang pertama adalah efek fotolistrik, di mana efek fotolistrik adalah suatu proses pembentukan elektron
praktis pasti akan mengurangi kekuatan energi dengan proses fotolistrik ini. Kemudian proses yang kedua adalah hamburan Compton. Ya, ini sedikit belajar fisika. Saya dulu waktu SMA fisikanya ya roto klenger ya kok. Sekarang harus belajar fisika gitu ya. Hamburan Compton ini adalah interaksi antara foton dengan elektron, sehingga ketika terjadi interaksi ini juga pasti ada proses dalam pengurangan kekuatan energinya. Dan yang ketiga adalah proses pair production atau pembentukan produksi pasangan. Ya, itu antara pasangan elektron dan positron. Ini juga nanti akan terjadi pengurangan depresiasi dari energi sinar X yang dihasilkan. Ya ini jadi mengapa tadi mengalami proses pengurangan, karena ya tadi sinar X ketika sampai di materi ada 3 hal nasib yang dialaminya. Nasib yang pertama adalah energi sinar X tersebut akan diteruskan menembus dari organ itu. Kemudian mungkin dihamburkan ke segala arah. Mungkin ada yang diserap oleh jaringan tubuh kita. Nah, yang diteruskan, dihamburkan itu barangkali yang diteruskan ini akan nanti memberikan efek gambaran imaging pada film. Ya. Karena ketika sinar X mampu menembus organ tubuh, saya begini, sehingga sampai pada detektor atau film yang ada di belakang tubuh kita, maka sinar X yang melewati organ tadi ini nanti akan memberikan gambaran image pada film. Nah, yang dihamburkan biasanya akan membuat scatter-scatter, jadi tidak beraturan dan biasanya tidak begitu banyak yang dihamburkan. Nah, sebagian lagi yang diserap. Nah, energi sinar X yang diserap inilah sebenarnya yang berpengaruh pada dosis radiasi yang diterima oleh pasien kita atau diri kita. Jadi yang diserap, jadi praktis sebenarnya tidak banyak, hanya sedikit sekali yang diserap. Karena memang sebagian diteruskan atau mungkin dihamburkan, dan yang diserap itu dosisnya cukup minimalis. Sehingga dari dosis tersebut, menurut penelitian dianggap merupakan dosis yang tolerable atau masih ditoleransi oleh tubuh kita. Sehingga perhitungan dosis radiasi yang diperhitungkan adalah dosis yang diserap masuk ke dalam jaringan tubuh kita. Adapun secara teoritis dan dari penelitian disebutkan bahwa dosis toleransi atau maksimal yang masih bisa diterima oleh tubuh kita itu kurang lebih sekitar 0,05 sievert atau 5 rem 1 tahunnya, ya, dalam 1 tahun. Jadi ketika sekali dengan kena dosis sekian 0,0 sekian rem, insya Allah masih relatif sangat aman. Walaupun tetap ada efek terhadap sel-sel jaringan kita, tetapi sel-sel jaringan kita itu ketika mengalami jejas atau cedera pada akibat radiasi ini, maka dia akan mengalami regenerasi, perbaikan atau repair sel secara optimal. Sehingga nggak perlu khawatir ketika Rumah sakit PKU Muhammadiyah Ngopeng. Ahli forensik. ya, jadi dengan melihat sedikit teori tadi menggambarkan bahwa ini ayat-ayat kauniyah Allah gitu ya. Ayat-ayat kauniyah Allah kalau di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl ayat 69 di sana Allah berfirman yang artinya kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu dan perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Artinya
setiap makhluk ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Pasti memiliki manfaat dan kegunaan masing-masing. Ya, ini dicontohkan di sini buah-buahan dan lebah. Ya, buah-buahan kita bisa merasakan nikmatnya, ya, bisa merasakan manfaatnya. Tentunya tetap menggunakan kaidah halalan thayyiban begitu ya. Ya, kalau Pak Isnawan durian yang nggak thayyib ya Pak Isnawan ya. Atau saya yang nggak thayyib. Thayyib kalau hanya satu atau dua ya. Kalau dunia wong ini lagi kagol karo durian iki. Iya, jadi tetap kaidah halalan thayyiban menjadi utama. Jadi belum tentu yang tadi manfaat dan berguna bagi orang lain belum tentu bagi kita, karena mungkin tidak thayyib bagi kita, bagi yang punya handicap, bagi yang punya komorbid atau bagi yang punya penyakit-penyakit yang menjadi kontraindikasi atau harus dikurangi. Ini lebah juga dicontohkan di sini oleh Allah. Ternyata menghasilkan yang luar biasa ya, madu. Di sini macam-macam warnanya. Ternyata sekarang di dunia juga kelihatan madu yang macam-macam, berbagai jenis madu ya. Ini ada yang madu asli hutan, madu macam-macam ini. Ini Allah sudah menggambarkan di dalam ayat-ayat qauliyahnya, yang kemudian kita bisa merasakan ayat-ayat kauniyahnya. Demikian juga dengan alat radiologi, walaupun penemu sinar X adalah Ronson ya, W. Ronson itu ya. Tapi yakinlah bahwa ini semua ciptaan Allah. Bukan ciptaannya si Ronson. Ronson itu hanya menemukan. Si Ronson itu hanya menemukan. Dan pasti ada manfaat dan guna yang bisa kita dapatkan. Sehingga yakinlah selama digunakan sesuai dengan ketentuan indikasinya, maka insya Allah lebih banyak manfaatnya daripada efek samping. Obat ini kelihatannya obat, tetapi kalau digunakan tidak sesuai dengan ketentuannya, maka dia menjadi racun, bukan obat lagi gitu ya. Sehingga mari kita mensikapi ayat-ayat kauniyahnya Allah ini dengan bijaksana, dengan memegang kaidah-kaidah tadi, halalan thayyibannya. Ini adalah gambaran dosis yang diterima normatif, artinya dosis toleransi yang masih bisa diterima oleh tubuh kita dan yang dikeluarkan pada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu ya. Ini saya mengambil contoh pada pemeriksaan dada ya. Sinar X pada pemeriksaan dada tentunya ini adalah pemeriksaan Ronson radiologi yang konvensional. Di sini setiap pemeriksaan Ronson dosis ekivalensinya hanya 22 milirem. Oh, rendah sekali kan. 22 milirem itu berarti 0,022 rem. Berarti masih sangat-sangat kecil sekali. Artinya apa? Kalau kita di ronsen dalam setahunnya itu 100 kali, masih toleransi, masih boleh, masih tidak apa-apa. Gitu. Artinya belum sampai melebihi dosis maksimal yang tadi disampaikan, maksimal adalah setahunnya 5 rem. Jadi kalau kita di ronsen 100 kali ronsen dada, maka baru sampai 2,2 rem. Atau 0,2 ya. Kan kalau milirem berarti kan 1 rem 1000 milirem ya. Ya, jadi masih sangat-sangat aman, masih sangat-sangat aman. Nah, untuk ronsen perut ya ini yang lebih besar lagi. Tentunya semakin besar atau semakin lebar atau semakin tebal organ atau materi yang kita periksa, maka dosisnya semakin tinggi. Karena ketika semakin tebal atau semakin lebar, maka settingan kV MAS-nya atau kV itu kilovoltnya dengan ampere sekonnya itu, miliampere sekonnya itu, maka akan tinggi.
sehingga dosisnya akan lebih tinggi. Ya. Nah, itu maksimum yang masih bisa ditoleransi, tergantung organ-organ yang ditentukan ya. Jadi organ-organ yang sensitif ya kayak kelenjar tiroid ini tentunya menjadi apa yang harus diwaspadai. Kelamin juga sebenarnya hal yang sensitif sehingga dosis maksimumnya juga cukup maksimumnya nggak boleh sampai 5 rem tentunya. Ini hanya 0,5 rem. Jadi nggak boleh terlalu sering di ronsen. Nah sekarang apa sih bahayanya pemanfaatan radiasi ini? Kalau radiasi ini diberikan pada kondisi dengan dosis tinggi, apalagi dengan jangka waktu yang cukup lama, maka tentunya hal ini akan mempunyai dampak yang negatif bagi tubuh kita, akan menyebabkan gambaran penyakit-penyakit radiasi. Ya. Ini yang namanya sindrom radiasi akut. Ya, di sana mungkin gambaran pingsan, bingung, kadang-kadang ada rontok rambutnya. Jadi bukan hanya kemoterapi ternyata yang membuat rambutnya rontok. Ternyata radiasi juga menyebabkan epilepsia atau kerontokan rambut. Kemudian luka pada kulit dan mulut, ini juga bisa terjadi perdarahan ya, karena terjadi jaringan yang fragil atau rapuh ya. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami radioterapi. Kalau hanya pemeriksaan ronsen biasa dengan dosis yang kecil, ini selama saya jadi radiolog ini kok saya belum pernah menemukan adanya kejadian seperti ini. Ini kalau yang dosis tinggi memang kita bisa melihat pasien-pasien yang radioterapi kulitnya pada melepuh ya, merah-merah gitu. Bahkan sel-sel darah putihnya atau mungkin semua sel-sel darahnya mengalami penurunan atau depresi, sehingga potensi terjadinya infeksi juga lebih besar karena angka atau leukositnya sebagai benteng pertahanannya cukup rendah. Ini biasanya pada pasien-pasien yang mengalami penanganan radioterapi memang seperti itu. Kemudian ya mual muntah praktis biasanya terjadi karena nafsu makannya juga turun. Maka kondisinya kalau kita jalan-jalan ke Sarjito, ke radioterapi, ya bisa melihatlah kondisi fisik dan kondisi kebugaran tubuhnya berbeda jauh dengan orang yang tidak mengalami penanganan radioterapi. Sedangkan untuk pasien atau orang yang mengalami atau menerima paparan radiasi yang dosis rendah atau dosis diagnostik untuk pemeriksaan diagnostik, ini biasanya memberikan efek-efek yang jangka pendek. Ini tadi biasanya perubahan warna kulit, eritem misalnya, mual muntah mungkin, diare mungkin juga. Tapi sekali lagi, ini hampir tidak pernah terjadi. Saya jadi radiolog dari tahun 2007 sampai sekarang saat ini kok belum pernah mendengar, melihat, atau mengalami pasien-pasien kita mengalami efek samping dari radiasi ini. Hampir tidak pernah. Kalau jangka panjang, biasanya ya mulutnya kering, ya kalau terlalu sering di ronsen ya, mulutnya kering, kesulitan menelan, dan kalau ronsennya ronsen dada atau mungkin di daerah leher kepala, biasanya juga ada potensi terjadinya kerusakan pada lensa mata atau retina. Kerusakan pada kulit, ya tentunya ini kalau jangka panjang, kalau radiasinya cukup banyak. Ya. Tapi kalau dosis-dosis yang rendah, insya Allah relatif aman. Kemudian efek samping yang lain adalah
ini melemahkan tulang ya. Kalau biasanya terjadi pada tulang ini adalah biasanya pada memberikan gambaran tanda-tanda peradangan sendi ya, artritis biasanya. Ini kalau para petugas-petugas radiologi ya, baik radiografer maupun radiolog, biasanya keluhan yang sering muncul adalah adanya nyeri pada sendi-sendi lutut atau pergelangan tangan, karena biasanya yang sering terpapar itu pergelangan tangan atau lutut. Ini biasanya menyebabkan peradangan sendi. Walaupun tidak begitu nyata, tidak begitu jelas sekali gejalanya, tapi terasa biasanya. Apalagi kalau sudah usia ya 50 ke atas lah, mendekati 60 ya, biasanya cukup rentan untuk kondisi tulangnya, sehingga biasanya muncul gejala-gejala artritis. Kemudian ini jangka panjang biasanya muncul gambaran anemia aplastik tadi, jadi depresi sel-sel darah, baik darah merah, darah putih, mungkin trombosit. Jadi terjadi anemia aplastik ya. Pada ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin mengalami gangguan fertilitas mungkin. Ya. Walaupun kenyataannya saya kok punya pengalaman, baik diri saya maupun teman-teman saya yang pernah belajar di radiologi ya. Dulu saking kekhawatiran, ketakutan nanti jadi tidak punya anak gitu ya, sehingga ketika di ruang radiasi itu ketatnya menggunakan apron atau proteksi radiasi. Tetapi saya melihat teman-teman putri yang sedang menjalani program pendidikan spesialis di radiologi malah subur gitu ya. Malah subur karena apa? Ternyata efek radiasi ini dapat meningkatkan libido ternyata. Walaupun ada kecenderungan kerusakan sel-sel sel telur maupun sel sperma, tetapi efek lainnya meningkatkan libido bagi orang tersebut, sehingga mungkin terus jadi apa ya? Ya nyatanya jadi hamil gitu. Ya. Nah, ini pada wanita hamil ini bisa terjadi risiko ya, baik bagi ibunya maupun bagi janinnya ya. Tetap ada risiko ya, walaupun ini saya nggak ngerti nih, pada era pandemi Covid ini ibu-ibu hamil pada di ronsen, mungkin ada dari UNISA, mungkin ada penelitian nanti ini ibu-ibu dari UNISA ini ada penelitian efek radiasi pada bayi setelah diikuti nanti kohort. Nanti bayi janinnya diamati berapa lama dalam kehidupannya, ada nggak efek samping yang muncul akibat ronsen pada kehamilannya ini. Ya ronsennya hanya sekali sih, tapi kan paling tidak barangkali secara teoritis ada resiko terjadinya defek pada janin, ya ini barangkali bisa dilihat nanti. Kemudian rusaknya kelenjar tiroid. Ya, ini karena kelenjar tiroid itu bagian yang sensitif juga, sehingga harus berhati-hati. Makanya petugas radiologi ini ketika melakukan pemeriksaan yang on begitu ya, on di radiasi, biasanya proteksi yang sering dipakai adalah untuk proteksi kelenjar tiroidnya atau sel telur atau sel sperma. Biasanya pakai apronnya adalah di dalam. Kemudian dikatakan jangka panjang juga dapat meningkatkan risiko terjangkitnya kanker. Karena sel-sel yang terkena radiasi, apalagi dengan jangka panjang atau dosis yang melebihi, maka sel-sel tersebut akan mengalami letal. Jadi sel tidak sempat mengalami repair, tidak sempat mengalami perbaikan, karena baru mau perbaikan sudah kena radiasi lagi. Baru mau perbaikan kena radiasi lagi, sehingga terjadi letal. Inilah mekanisme yang dipakai pada radioterapi. Bahwa ketika radioterapi harus setiap hari terus disinar selama 25 kali sinar.
Ini harapannya sel-sel tumor itu menjadi letal, mati, yang tidak mampu berkembang biak. Cuman ya tadi, karena sel tumor ini agak berbeda dengan perkembangannya dengan sel normal. Kalau sel tumor ini karena ada tumor angiotensin agent, jadi di situ ada pembuluh darah yang karena hormonalnya dari akibat tumor itu mampu memberikan suplai darah yang cukup banyak, sehingga praktis kebutuhan oksigen sel tumor itu akan terpenuhi dengan baik. Maka sel tumor akan sangat mudah berkembangnya dengan cepat daripada dengan sel normal. Kalau sel normal ketika sudah matur, maka akan mengalami apoptosis atau kematian sel secara mandiri, sehingga tidak akan berkembang menjadi sel tumor. Nah, berbeda kalau sel yang sudah menjadi tumor, maka sel itu akan disupport oleh tadi angiotensin converter enzim itu. Jadi enzim yang mampu menyuburkan pembuluh darah, pertumbuhan pembuluh darah sehingga terjadi revaskularisasi sehingga terjadi tadi sel yang sangat banyak mendapatkan suplai oksigen. Maka otomatis sel itu akan subur dan mudah berkembang dan cepat besar. Nah, apalagi kalau tadi pembedahan selnya nggak bersih, ya, jadi jaringan tumor ini yang diambil itu ternyata tidak bersih, masih ada sel tumor yang tersisa, maka luar biasa perkembangannya. Mempunyai tingkat residivisitas yang cukup tinggi sehingga kambuhannya juga cukup besar. Makanya pentingnya pada pasien dengan tumor, khususnya tumor ganas ya, kalau kanker itu tumor ganas. Kalau tumor ganas, pentingnya ketika melakukan operasi harus dengan frozen, ya, frozen section. Jadi diperiksa jaringannya saat itu juga, sampai kedetek bahwa jaringan yang diambil itu dipastikan di sel tumor. Ini kalau sudah bisa frozen section ini, maka insya Allah terjamin operasi tumor-tumor ganas ini dijamin untuk keamanannya. Karena tidak bisa diprediksi ini jaringan yang sudah bebas tumor atau tidak, ini sulit sekali, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian efek yang lain adalah meningkatkan risiko kerusakan genetik. Ya tadi saya sampaikan ada kelainan-kelainan genetik turunan yang nanti bisa terpacu dengan radiasi. Kemudian membunuh sel-sel dalam tubuh. Nah, ini baik sel yang normal maupun sel yang kanker. Ya. Maka ketika radioterapi yang ditujukan adalah untuk sel tumornya, maka paparan radiasinya dibuat dengan volume yang sedemikian rupa, dengan mengatur kolimator-kolimatornya sehingga paparan radiasi hanya mengenai pada sel-sel tumornya saja. Tidak sampai mengenai pada sel-sel yang normal. Akan tetapi, ya tadi, karena batas antara yang sel normal dengan sel kanker ini kadang-kadang tidak bisa diprediksi, maka perlunya ada kombinasi antara radioterapi dengan kemoterapi. Ini untuk efek samping bagi yang memiliki kelainan atau tumor ganas yang membutuhkan layanan radioterapi. Kemudian kita semua terhindar dari ini semua sehingga insya Allah tidak terpapar oleh radiasi, ya, oleh radiasi matahari biasalah kalau itu. Radiasi matahari paling efeknya hitam Mbak Isnawan ya. Ya tadi kita yang panjang dengan siang hari seperti itu baru berapa lama Pak Isnawan tadi? Hanya setengah jam ya. Jam. Ya setengah jam lah. Di lapangan setengah jam, ya 1 jam paling lama. Ternyata kulitnya Pak Isnawan kosong gitu ya. Itu radiasi matahari gitu. Kemudian dalam waktu yang sekian jam langsung pulih ya, atau gosongnya hilang jadi normal lagi ya. Ini kan repair sel-sel yang cukup cepat ya. Saya kira itu sedikit tentang gambaran radiasi, tapi jangan khawatir, jangan takut. Selama kita laksanakan, kita kerjakan dengan dosis-dosis toleransi yang tadi saya sampaikan, bahwa
dosisnya sangat kecil, hanya sekali shot hanya 0,022 rem, jadi sangat-sangat kecil, ya, sangat-sangat kecil. 0,02 rem. Jadi kalau kita ronsen tadi 100 atau 200 kali masih aman dalam setahun. Tentunya ya jangan dalam interval waktu yang singkat. Ya kalau misalnya sekarang ronsen ya jangan nanti sore ronsen lagi atau besok pagi ronsen lagi, ya tentunya jangan begitu. Ada interval waktu 3 hari lah paling tidak, memberikan kesempatan sel yang kena radiasi tadi untuk repair, untuk memperbaiki diri, sehingga ketika mendapatkan radiasi berikutnya maka dia akan kuat menghalonya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat sedikit saya sharingkan. Mudah-mudahan bisa meyakinkan pada Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Kita dalam rangka ikhtiar untuk menegakkan diagnosis COVID-19 ini melalui pemeriksaan radiologi. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Mas Fadil yang dapat saya sampaikan, Mas Fadil. Barangkali ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Ada masukan, dengan senang hati kami terima dengan terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Faisal yang telah memberikan materinya. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, nggih. Baik, untuk sekarang silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya dapat membuka mic-nya atau menghidupkan mic-nya lalu bertanya, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Mungkin saya, Pak. Oh, nggih. Monggo Ibu. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Dr. Ahmad ya. Yang mau saya tanyakan untuk ibu hamil tadi dikatakan bisa dalam pemeriksaan untuk mendiagnosis bisa dilakukan dengan foto torak atau ronsen. Nah, yang saya tanyakan ada batasnya enggak Pak? Selama hamil 0 sampai 9 bulan misalnya harus berapa kali melakukan ronsen atau ada batas tertentu? Yang pertama. Kedua, untuk selama kita hidup mungkin harus berapa kali ronsen maksimal, ada batasannya enggak Pak? Kalau misalnya 1-2 kali mungkin enggak apa-apa ya. Mungkin karena ada pengaruh sinar radiasi, ada batas berapa kali gitu Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Mungkin matur nuwun Bu Sri Martuti atas pertanyaannya. Yang pertama untuk ibu hamil, ya sejatinya kalau tidak ada indikasi sebaiknya tidak di ronsen. Makanya dulu sebelum ada COVID, bahkan ya sekarang ada COVID pun tetap harus memberitahu. Jadi ketika mau di ronsen terpaksa sekali gitu. Dengan berbagai upaya ikhtiar untuk melindungi janinnya. Misalnya ketika ronsen dada, maka perut ibu kita tutupi apron Bu, supaya paparan radiasinya tidak bisa sampai kepada janin. Walaupun tetap ada risiko, karena tadi saya sampaikan bahwa radiasi yang mengenai materi atau organ kita kan akan mengalami 3 nasib tadi, diteruskan, dihamburkan, dan diserap. Ya. Maka pasti ada efek yang diserap maupun dihamburkan tadi. Walaupun yang di atasnya ditutup, tapi ada yang diserap oleh tubuh kita. Yang mungkin yang diserap itu akan bisa sampai ke jaringan janin. Sehingga pada tahap organogenesis atau sebelum usia 7 bulan, jadi apalagi 3 bulan pertama, 4 bulan, trimester 1-2, sebaiknya jangan dilakukan pemeriksaan radiologis. Karena itu masih tahap organogenesis atau pembentukan organ.
Nah, ini dikhawatirkan kalau dalam proses pembentukan organ ada pengaruh radiasi, maka terjadi deviasi dalam pembentukan organ. Nah, kalau di atas 7 bulan atau trimester ketiga, memang dikatakan oleh dokter Objin masih relatif lebih aman. Gitu ya. Apalagi kalau mendekati aterem, mendekati persalinan, maka masih dinyatakan relatif aman. Walaupun tetap menurut saya secara teoritis tetap masih ada efek terhadap janin, saya kira masih ada. Makanya tadi saya saya sampaikan bahwa akan bagus kalau ada ini penelitian bagi mahasiswa ETRR Unisa misalnya, atau mahasiswa ATRO untuk melakukan penelitian ini, apakah defek atau efek dari radiasi pada kehamilan muncul pada janinnya. Ya, karena teoritis mestinya ada. Jadi kenapa pada periode pandemi ini kok sekarang hampir setiap ibu-ibu yang melahirkan dilakukan pemeriksaan ronsen? Ya, ini semata-mata untuk kebaikan bersama, ya, kebaikan bagi nakesnya, kebaikan bagi ibu dan sekitarnya. Iya. Kalau bagi bayi jelas tidak baik ya. Jelas tidak baik. Iya. Ya sebenarnya kalau saya jadi dokter Objin, kalau saya lebih memilih tes antigen ya, swab antigen daripada ronsen. Kalau saya jadi dokter Objin ya, saya lebih memilih screening dengan swab antigen untuk memastikan, untuk meyakinkan bahwa ini tidak tercurigai atau suspek COVID gitu ya. Karena tes antigen lumayan tinggi sensitivitasnya. Tapi sampai saat ini saya melihat teman Jawat Objin masih meminta untuk pemeriksaan ronsen. Ini walaupun dalam pernyataannya hampir sebagian baik-baik saja ronsen. Karena pasien ibu-ibu ini kondisi imunnya kebetulan kan menurun ya pada ibu-ibu ini. Sehingga potensi terjadinya paparan COVID juga terbuka ya, jadi lebih besar. Itu Bu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa dosis, jadi berapa kalinya tergantung dosis tadi Bu. Kalau tadi saya sampaikan setiap kali ronsen dada, dosis yang diberikan kan hanya 0,022 rem. 0,022 rem. Padahal dosis maksimal yang masih bisa ditoleransi itu setahunnya itu 5 rem. 5 rem. Sehingga kalau di ronsen tadi saya atur, dalam interval waktu 1 tahun ini, 100 kali ronsen dada masih tidak masalah. Tentunya dengan interval waktu, jangan berurutan. Jadi gandeng 100 tidak apa-apa, terus sekarang diperiksa langsung 100 kali dalam sehari, misalnya, ya jangan. Ya. Jadi ada interval waktu untuk memberikan kesempatan sel-sel mengalami perbaikan sel atau repair sel ketika kena radiasi. Itu Bu Sri Martuti. Matur sangat Bapak, nggih. Terus sangat. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik, berikutnya ini ada yang raise hand dari Ibu Tika Raya. Monggo silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Dok. Saya ingin bertanya, kebetulan saya penyintas COVID Dok. Baru kurang lebih 1 minggu ini saya lakukan isolasi mandiri setelah 12 hari kemarin saya sempat dirawat. Karena penciuman saya berkurang, lalu saya demam tinggi. Nah, waktu ronsen kedua itu saya melihat, menurut dokter itu saya terkena pneumonia, tapi setelah di ronsen kedua itu pneumonia. Nggak dengar Ibu ya suaranya? Oh, nggak kedengeran ya Dok? Iya. Halo Dok? Ya. Nah, yang mungkin diulang lagi pertanyaannya. Ya, waktu saya terkena COVID 3 minggu yang lalu, itu hasil ronsen toraks saya itu adalah pneumonia. Tapi setelah saya menjalani isolasi mandiri di rumah dan di ronsen torak ulang,
hasilnya perbaikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, berapa lama saya menjalani recovery untuk hasil ronsen toraks saya itu benar-benar sembuh total, Dok. Lalu apakah saya harus melakukan X-ray ulang setelah ada ronsen yang kedua dan terjadi perbaikan? Itu, Dok. Ya. Terima kasih Bu Tika. Untuk recovery COVID-19 sendiri itu sangat tergantung dengan kondisi fisiknya Ibu. Tergantung kondisi fisiknya Ibu. Kalau fisiknya prima, imunnya cukup bagus, karena pada dasarnya COVID-19 ini kan ya seperti virus-virus yang lain, bahwa virus ini sebenarnya ya self-limited disease sebenarnya. Jadi didiamkan saja ya akan sembuh dengan pertahanan tubuh kita sebenarnya. Makanya dengan isolasi mandiri itu yang disarankan kan perbaiki imunitas kita dengan satu gizi yang baik, cukup. Yang kedua, istirahat yang cukup. Kemudian jangan stres, punya bahagia. Ini dalam rangka mencegah atau menjaga imun kita. Sehingga dengan imun yang baik, maka COVID-19 ini insya Allah bisa kita lawan. Ya. Sehingga berapa lamanya sangat tergantung dengan kondisi tubuh Ibu. Adapun perlu tidaknya ronsen evaluasi, ini juga tergantung dengan klinis yang ada pada Ibu. Biasanya kriteria kalau sekarang kan untuk isolasi dinyatakan selesai kan cukup simpel kalau sekarang pemerintah menentukan. Pokoknya 10 hari isolasi dia nyatakan sudah lulus COVID, walaupun tanpa dilakukan pemeriksaan PCR ulang, apalagi ronsen gitu ya. Ronsen nggak perlu di ronsen, wong klinisnya bagus ya. Jadi ronsen evaluasi berikutnya tergantung dengan klinisnya Ibu Bu Tika. Ketika klinisnya nggak ada masalah, saya kira nggak perlu dilakukan evaluasi ronsen. Tetapi ketika ada klinisnya kok perburukan, misalnya kok sesek ya sekarang ya, atau apa ya, untuk agak ngomong sedikit aja agak berat misalnya begitu. Nah ini perlu mungkin evaluasi ronsen untuk melihat sejauh mana progresivitas dari pneumonia tadi. Jangan-jangan yang kemarin membaik karena kondisi imunnya Ibu nggak mendukung, terus tambah infiltratnya kembali, mungkin. Sehingga makanya yang paling penting adalah imunitas Ibu yang harus dijaga dengan tadi memperhatikan istirahatnya, gizinya, support gizinya, dan psikologisnya. Insya Allah dengan 3 serangkai ini imun Ibu akan baik dan insya Allah 10 hari selesai lulus. Sudah berapa hari Ibu isolasi? Saya sudah menjalani 12 hari, Dok. Nah, 3 hari belakangan ini justru mengalami sesak nafas. Oh. Pada akhirnya kemarin waktu saya kontrol ke dokter paru, itu saya harus di swab ulang. Hari Kamis. Iya. Karena menurut dokter paru, belum ada, Dok, karena baru hari Kamis kemarin. Ya, menurut dokter paru masih ada. Ya, suaranya nggak Bu ya, hilang Bu ya. Putus sebenarnya dokter. Iya. Saya kira kalau ada gejala klinisnya nanti derek dokter parunya aja Bu. Kalau misalnya ada gejala memang muncul gambaran sesak, saya kira ya perlu kalau ada gambaran klinis yang mengarah ke sana. Sehingga sekali lagi kembali kepada klinis yang ada pada Ibu, kira-kira apakah mengarah kambuh kembali atau mungkin jangan-jangan kemarin belum sembuh sempurna gitu ya. Karena kan kemarin baru isolasi 10 hari, 12 hari gitu ya. Kan tidak menjamin bahwa sudah negatif 1 kali, Dok, setelah dirawat 12 hari. Negatif sudah negatif sekali. Lalu dilanjut isolasi mandiri 12 hari. Oh, ini 12-nya kedua berarti?
Iya dok, 12 hari kedua dok. Oh ya. Ya, nanti coba dilihat hasil swab-nya ulang dan ronsennya kembali karena ada sesak nafasnya. Baik. Mudah-mudahan baik, Ibu. Terima kasih dok. Ya, sama. Baik, terima kasih dokter dan Ibu Tika yang sudah memberi pertanyaan. Baik, apakah masih ada lagi yang mau bertanya lewat mic? Kalau misalnya tidak ada, akan saya bacakan pertanyaan dari chat. Baik, karena tidak ada, saya bacakan pertanyaan dari chat ya, dokter. Ini pertanyaan yang pertama, dokter, dari Ibu Siti Koyim. Saya sering ronsen paru, dokter. Apakah ada efek sampingnya seperti itu? Ronsennya kenapa ya? Jangan sering-sering ya, kalau nggak ada indikasi saya kira nggak harus ronsen. Iya, ini dokter dulu kan bronkitis gitu. Berarti kan sering 3 bulan sekali kadang di ronsen untuk mengetahui apakah parunya sudah bersih atau belum seperti itu. Kan berapa bulan sekali kita harus rutin ya 6 bulan begitu setiap bulan. Nggak apa-apa kalau itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau bulanan. Artinya kalau sebulan sekali aja berani, apalagi 6 bulan gitu. Tadi kan saya matur kalau ronsen dada itu kan hanya kecil, hanya 0,022 rem tadi. Jadi kalau setahun 100 kali masih aman. Oh, ya. Kalau setahun hanya 2 kali, insya Allah aman. Ya. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sempurna Bu ya. Berobat akhirnya alhamdulillah sudah sembuh ya. Iya. Mudah-mudahan terus membaik. Paru lagi. Alhamdulillah. Dokter paru Keraton Pekalongan ya. Ahli paru, Pak dokter parunya Pak Tisilano. Ya, Pak Tisilano. Iya, Pak Tisilano yang luar Jawa itu. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Bu. Salam. Terima kasih Bu. Saya yang telah memberikan pertanyaannya. Berikutnya dokter, dari Ibu Astri Wahyuning Tiasih. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. 1 bulan yang lalu saya terpapar COVID, kemudian sudah melakukan röntgen sebanyak 2 kali. Dan hasilnya masih ada bercak di bagian paru-paru. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti saat sudah 3 bulan masih perlukah evaluasi untuk röntgen lagi dok? Kemudian apakah bercak di bagian paru-paru nanti, paru-paru saya nantinya bisa hilang? Terima kasih. Terima kasih Bu Astri atas pertanyaannya. Ya, kalau tadi pertanyaannya apakah pertanyaannya gimana tadi? Dalam paru dapat hilang. Gimana tadi pertanyaannya Mas? Apakah ketika sudah 3 bulan masih perlu evaluasi untuk röntgen lagi? Oh ya. Lalu apakah bercak di bagian paru-paru nantinya bisa hilang? Iya, tadi saya sampaikan bahwa untuk evaluasi ronsen sangat tergantung dengan klinisnya Ibu. Jadi kalau klinisnya baik, saya kira tidak harus di ronsen. Ya, kalau ada tanda-tanda klinis, saya kayak tadi Bu Tika tadi, kok ada muncul gejala sesek, ada batuk mungkin, terus tadi menggeh-menggeh untuk berbicara, ini perlu di ronsen. Jadi sekali lagi sangat tergantung pada klinis yang Ibu Asti alami. Ketika aman-aman saja, insya Allah ronsen menjadi sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Kemudian untuk bercak yang ada di paru-paru, kalau secara teoritis bahwa
paru-paru yang sudah mengalami lesi atau infiltrasi dari virus itu dikatakan biasanya agak susah untuk bisa kembali bersih, Bu. Ya, kebetulan saya mengalami hal yang sama, Bu Asri. Jadi saya juga penyintas COVID yang mungkin juga klinisnya lebih berat mungkin Ibu, karena saya harus pernah mondok atau dirawat di ICU, sehingga ketika saya melihat ronsen dada saya ada bercak infiltrat yang cukup lumayan, sehingga kalau saya evaluasi terakhir ini agak susah untuk bersih, Bu. Jadi biasanya muncul gambaran fibrosis pada parenhim parunya biasanya. Sekuele yang terjadi pada paru yang sudah kena COVID biasanya itu, sehingga penderita penyintas COVID ini memang biasanya agak tidak bisa berharap banyak pulih seperti sedia kala. Jadi misalnya kita ini kayak gini ngobrol ini ya, bicara ini, mantan penyintas COVID kayak saya begini sudah terasa gitu ya, agak terasa tidak seperti dulu sebelum kena gitu ya. Sesaknya muncul, menggeh-menggehnya kadang-kadang muncul. Walaupun swab saya sudah negatif gitu ya. Tetapi ternyata bercak infiltrat yang ada di paru-paru ini tidak bisa serta-merta hilang 100%, tidak bisa. Ya, kalau misalnya bisa yaitu ya rezeki baik buat Ibu kalau misalnya bisa pulih sampai hilang. Saya kira itu Bu Asri ya. Yeah. Terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Untuk jawabannya mau saya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Tri Budiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Mau menanyakan, anak saya habis terpapar COVID, lalu dirawat di rumah sakit selama 8 hari dan sudah isoman 8 hari. Ini mau pulang ke rumah, tapi kakaknya kondisinya hamil. Nah, apakah sudah dinyatakan aman belum dok kalau pulang ke rumah yang ada kakaknya yang baru hamil ini? Saat pulang tidak dilakukan swab ulang, tapi hasil parunya bersih. Terima kasih. Hasil apa? Hasil parunya bersih. Bersih. Ye, matur nuwun Bu Sri Budiani. Kalau pedoman yang dipegang pada revisi 5, pedoman pemerintah revisi 5 itu pasien isolasi 10 hari, kemudian dinyatakan selesai isolasi, plus 3 hari kalau yang bergejala, sampai 3 hari gejalanya hilang. Artinya kalau sudah 8 hari, kok sampai dirawat di rumah sakit, berarti bergejala ya Bu ya? Nggih, Dok, bergejala anosmia, dokter. Gimana? Anosmia. Oh, anosmia. Oh, tapi enggak sesak Bu ya? Enggak, saturasinya masih bagus, dokter. Masih bagus ya. Cuma waktu ronsen pertama masih bersih, terus saat dirawat hari ketiga itu ronsennya ada bronchopneumonia. Terus dilanjutkan 8 hari ulang, boleh isoman, di ronsen ulang bersih, tapi tidak perlu di swab. Terus kami iso mandiri, ini 8 hari, ini boleh pulang lagi lah. Ini apakah aman apa enggak ya dok? Karena ada kakaknya yang hamil. Iya. Ya, kalau hasil klinisnya baik dan kemudian radiologisnya juga sudah bersih, ya mungkin pulang saya kira tidak masalah, tetapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan, Bu. Artinya minimalisir kerumunan di dalam rumah, artinya interaksi dengan anggota keluarga diminimalisir gitu ya. Ya ibu yang hamil mungkin jangan berdekat-dekatan dulu gitu ya. Kalau berdekat, masker harus terpasang. Karena yang paling penting adalah masker, karena kita tahu bahwa transmisinya COVID-19 ini secara droplet, sehingga
insya Allah dengan lindungan masker yang benar, insya Allah aman. Jadi saya kira tidak masalah pulang dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan mengurangi atau meminimalisir interaksi anggota keluarga dulu. Dokter. Saya kira terima kasih dokter masukannya. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu yang sudah bertanya dan juga dokter yang sudah menjawabnya. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak dan ibu-ibu kepada Dr. Ahmad Faisal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Mohon maaf Dok. Ini ada teman sudah menikah 10 tahun, mohon maaf. Terus pernah melakukan kemo, operasi kemo bagaimana itu 2 kali. Apakah masih bisa berharap atau dinantikan mendapatkan keturunan gitu Dok, atau bermasalah apa enggak itu masalah kemo itu tadi? Mohon penjelasannya. Masalah apa? Kemo. Kemoterapi maksudnya? Kemoterapi? Operasi kemo gitu tuh Dok, kan pernah saya tanya gimana Mbak asal ketemu. Infertil Bu ya? Kemoterapi. Iya, benar. Kemo untuk ingin anak itu Bu ya? Kemoterapi apa gimana ya? Saya tadi. Operasi untuk ingin anak apa kan, Bu? Sebetulnya kan saya pernah ketemu. Mbak kok belum ini ya, belum diberi amanah, belum Bu. Ya udah sabar dulu. Tapi saya udah operasi kemo 2 kali, jawabnya gitu Pak. Ya. Simino mungkin ya, maksudnya Simino ya Bu ya, operasi Simino ya mungkin ya. Mungkin. Mbak Menawi dalam kirang paham. Iya. Mungkin operasi karena operasi untuk ini dalam rangka untuk ingin anak ya Bu ya. Menawi ngaten bisa. Iya. Kami mohon penjelasannya pun mawon. Iya Bu. Iya Bu, Kom1 sudah konsultasi ke dokter Objin? Kan kita teman Pak, bukan saya. Saya sudah. Oh, temannya. Iya. Ya kalau menurut saya sebaiknya mungkin konsultasi khusus dengan dokter fertilitas Bu, ahli fertilitas Bu. Ya, ahli fertilitas di sana mungkin akan dicek suami istri Bu, dicek semua, dilacak yang membawa ketidaksuburan yang mana, atau mungkin ada ikhtiar apa yang bisa mendukung untuk kesuburannya itu, untuk proses fertilisasinya itu. Mungkin kalau perlu dengan bayi tabung misalnya. Iya Pak, Iya Bu. Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik, saya tanyakan lagi apakah masih ada yang mau bertanya atau masih ada yang mau ditanyakan kepada Dr. Faisal. Silakan menghidupkan mikrofonnya atau dapat menuliskannya di room chat. Oke. Sinten? Satu lagi boleh? Oh, nggih. Dari Ibu Sri nggih? Nggih. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf tadi ya yang lupa ini, daripada nanti saya ngendem perasaan ya. Ini dokter. Ampun tindem Bu. Kebetulan ada saudara saya itu kan 4 hari yang lalu sakit, kemudian hari ini karena disuruh mondok kan harus di rapid dan antigen. Tes antigennya hasilnya positif, kemudian dilanjut untuk fototorak. Kemudian hasil fototorak itu kata dokter hasilnya ada sebagian paru-paru yang
banyak airnya, ada airnya banyak gitu dok. Kemudian sekarang dirawat di Rumah Sakit PKU Solo, juga di ruang COVID. Yang saya tanyakan, untuk cairan paru-paru tadi, apakah pengaruh dari virus yang corona tadi, dokter? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang masih perlu dibuktikan, Ibu. Karena kalau teoritisnya itu virus ini biasanya memberikan gambaran yang khas, yang spesifik itu adanya infiltrat di parenhim parunya itu. Parenhim parunya. Kalau cairan tadi biasanya berada di luar parenhim. Jadi di ruang pleura namanya itu. Di ruang pleura biasanya cairannya ada di luar parenhim paru. Nah, ini berhubungan dengan COVID-19 atau tidak, biasanya nanti kita lihat cairannya di fungsi, Bu, biasanya, Bu. Kemudian dicek sel-selnya, adakah itu sel ganas atau sel bakterial gitu. Iya, jadi kalau secara spesifik COVID-19 tidak spesifik memberikan gambaran cairan di dalam pleura, Bu. Yang spesifik adalah gambaran infiltrat pada parenhim paru. Itu pun lebih spesifik lagi kalau infiltrat itu berada di daerah bawah paru pinggir. Jadi perifer, lobus inferior paru, lobus bawah paru, dan di daerah perifer. Itu yang spesifik, yang khas. Jadi kalau gambaran paru kanan kiri biasanya bilateral, kanan kiri gambarannya seperti itu, ada infiltrasi dari infiltrat pada paru di lobus bawah perifer kanan kiri. Biasanya seorang dokter radiolog atau pulmo langsung mensuspekkan viral pneumonia itu atau COVID-19 biasanya. Tapi kalau cairan biasanya nggak berani mengatakan ini mungkin dari suspek COVID-nya, biasanya sampai dibuktikan dengan PCR-nya positif. Jadi antigen positif belum tentu PCR-nya positif, walaupun secara akurasi antigen swab ini mempunyai sensitivitas yang cukup bagus, cukup tinggi. Ya mudah-mudahan tidak positif, Ibu, ya PCR-nya. Amin, Dr. Maturun. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sri. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke acara berikutnya. Terima kasih dokter telah memberikan materinya dan juga sudah memberikan jawaban-jawabannya. Semoga dengan itu ke depannya kita lebih dapat menjaga imunitas kita lagi, dapat menjaga kesehatan kita lagi. Dan semoga dokter dengan memberikan ilmunya dapat balasan yang timbal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amin. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup kajian Muhammadiyah Video pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit